Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan konsep berkaitan dengan NIM. NIM itu adalah rata-rata kita biasa menemukan di sekolah ataupun data nilai dari murid-murid kita atau mahasiswa begitu terkait dengan rata-rata. Nah, di sini rata-rata itu adalah ukuran untuk memberikan gambaran tentang sekumpulan data. Mungkin bisa dilihat pada modul 4 ya, silahkan dilihat di situ rata-rata yang ingin kita amati yaitu rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonis. Jadi ada rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonis, dan satu lagi ada rata-rata kuadratis, NRK. Apa sih perbedaan dari keempat di sini? Kita lihat bersama untuk rata-rata hitung itu biasa kita temukan ketika kita ada di ini ya, di sekolah ya, kita sering membedakan dengan kita punya nilai, kemudian kita jumlahkan semuanya, kemudian dibagi dengan banyaknya data, begitu misalnya. Nilai rata-rata semua anak ditambah dibagi dengan jumlah anaknya. 5, 4, 3, misalnya 7, 8, jumlah datanya ada berapa? Oh, ada 10 anak, misalnya begitu. Nah, itu untuk data yang tunggal. Nah, kalau untuk data yang berkelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kita dapat menggunakan rumus yang ini. Jadi ada sigma dari frekuensi dengan nilai tengahnya dikalikan, dibagi dengan banyaknya frekuensi F di sini. Nah, kita tinggal masukkan rumus. Jadi prinsipnya statistik itu sebetulnya kita mencermati, ada pola di situ, ada rumus, kemudian kita masukkan. Kemudian nanti kalau sudah misalnya data berkelompok di sini ya, kita punya frekuensi, kita punya titik tengah, kita dikalikan saja. Nah, hasil kali ini kita jumlahkan itu menjadi sigma F kali X gitu ya. Oke, baik. Itu prinsip untuk nilai rata-rata. Kemudian ini ya rata-ratanya tinggal kita jumlahkan saja. Ini contohnya. Nah, ini juga kalau kita biasanya hanya mendapatkan data seperti ini, berat badan, kemudian frekuensinya ini, jadi kalau dibaca itu yang berat badannya 60 sampai 62 itu ada 10 anak begitu ya. Berarti kalau berat 63 sampai 65 ada 25 anak. Nah, itu nanti dicari nilai tengahnya. Cara nilai tengah bagaimana? Ingat yang sebelumnya yaitu 60 ditambah 62 itu kan jadinya 122 dibagi 2 jadinya 61 begitu. Dan seterusnya untuk ke bawah seperti itu. Itu untuk rata-rata yang ini ya rata-rata yang hitung untuk yang data berkelompok begitu ya. Nah, itu tinggal kita masukkan saja. Nah, ada yang namanya berikutnya yaitu AM di situ ya. AM, nah ini namanya rata-rata duga atau assumed means. AM disingkat. Nah, ini biasanya untuk praktek-praktek yang penggunaan dengan cara coding atau cara pendek. Seperti apa? Nah, agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Ada AM itu rata-rata duga, P itu panjang kelas. Jadi ini rumusnya. Jadi nanti kita mencari dulu AM-nya itu yang di sini itu setengah dari B3 tambah A3. Tergantung dari kelas interval berapa yang menjadi tanda di situ. Misalnya tandanya kelas interval ketiga ya berarti setengah dari A3 dan B3 artinya batas bawah dan batas atasnya gitu. Kemudian ingat kembali bahwa yang namanya panjang kelas itu apa? Cara mencarinya. Panjang kelas berarti ya misalnya kelas ketiga ya
bukan batas bawah ya, tapi tepi atas, tepi bawah yang menggunakan koma setengah begitu ya. Yang atas itu ditambah dengan koma 0,5, yang bawah dikurang dengan 0,5. Nah, seperti itu. Ya, untuk masuk ke ininya, apa namanya, mencari panjang kelasnya dibuka kembali. Kalau sudah, nanti kita mencari FDI, bukan XI, tapi pakainya D. Nah, bagaimana mencari D ini? Kita cermati bersama-sama. Jadi kalau XI kan nilai tengah ya, kita jumlahkan interval batas atas dan batas bawahnya ditambah, kemudian dibagi 2, gitu ya. Nah, kalau di sini tinggal kita ini nilai data itu dari, kalau data itu kecil ke besar, maka kita nanti data yang ke atas itu negatif. Jadi misalnya kita tadi kan pada data yang ketiga ya. Nah, yang kita anggap sebagai acuan di sini yang ketiga, di sini 0, maka data yang ke atas itu negatif karena dari kecil ke besar, maka yang ke bawah ini semakin besar. Nanti kebalikan. Kalau data itu apa namanya dari besar ke kecil, nanti yang ke atas besarnya, gitu maksudnya. Semoga memberi gambaran. Kalau misalnya masih bingung, kita mungkin bisa langsung ke contoh begitu ya. Jadi maksudnya begini, ketika ini menjadi AM, di bagian ini penentuannya di sini AM, maka karena kita lihat ya, ini kan 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, semakin besar. Artinya nanti datanya itu yang batasnya itu kan 0 di sini, ke atas itu kecil, ke bawah besar, begitu mencirikannya. Nah, jadi tinggal 0 ya negatif 1, negatif 2, plus 1, plus 2, dan seterusnya. Ini contohnya ada di halaman contoh 4 itu ada di halaman 4.9. Silahkan sambil dibuka. Kemudian berikutnya adalah contoh 6. Itu ada di halaman 4.10. Di situ juga ada. Nah, kebetulan datanya kalau kita cermati, ini kan 31 sampai 100. Berarti semakin lama semakin besar. Karena semakin lama semakin besar, artinya nanti D di sini penentuannya. Kalau kita sudah dapatkan AM-nya, berarti kita tinggal naiknya ke atas berkurang. Karena apa? Karena datanya ke atas itu kecil, ini kan 31. Semakin ke bawah besar, karena 100. Jadi 190, 100. Nah, maka 0, 1, 2, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Begitu. Nah, bagaimana cara mencari 0 di sini? Kenapa ini bisa menjadi yang kelima? Ingat bahwa tadi kan rumusnya AM, di sini kan setengah dari 71, setengah dari ini ya. Artinya penentuan 0 ini adalah dari ini Bapak Ibu. Frekuensi ini di 80 bagi 2, berarti kan 40. Nah, kita tinggal jumlahkan. 1 tambah 2 tambah 5 tambah 15 tambah 25. 1 tambah 2, 3, tambah 5, 8, 8 tambah 15 itu 23. 23 tambah 25 berarti kan 48. Nah, padahal kan separuhnya itu kan 40, berarti kan ada di sini separuh itu. Maka ini diletakkan 0. Nah, karena dia di sana kecil ya berarti ke atas kecil, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ke bawah 1, 2, begitu. Nah, kalau untuk mendapatkan 9 berarti ya esok kalau kita sudah dapat DI-nya ya tinggal kita kalikan saja. Ini semua dijumlahkan didapat 9, masukkan ke dalam rumus begitu. Nah, karena AM ini ya rumusnya kan tadi AM ini ya AM P sigma FDI dibagi dengan sigma FI. Ya udah, silahkan AM-nya adalah setengah dari 71 tambah 80. Ya, diperoleh 75,5. Kemudian panjang kelasnya 10, 9/80. Masukkan di rumus FDI-nya ini ya. Jadi kita dapatkan tabel ini dulu dilengkapi, nanti tinggal dicomot masukkan ke dalam rumus begitu. Itu untuk nilai hitung rata-rata. Silahkan dicermati, di sini ada halaman 4.10. Selanjutnya,
Untuk contoh yang berikutnya, contoh 6, itu juga sama ya, contoh 6 halaman 4.10. Di situ kalau misalnya untuk AM pada jauh diambil dari tanda kelas yang kelas interval nomor 6, tentukan rata-rata tersebut. Nah, ini tadi ya, tinggal dimasukkan saja sudah. Kemudian berikutnya adalah nilai rata-rata ukur. Nah, kalau nilai rata-rata ukur itu artinya nilai rata-rata ini untuk digunakan dengan menggunakan akar begitu ya. Nah, di sini biasanya untuk data teknik ini ya bersifat teknik atau engineering begitu ya. Jadi untuk bidang-bidang yang teknik begitu. Nah, ini data ini lambangnya seperti huruf U begini ya di akar begitu ya untuk rumusnya di situ. Nah, ini rumusnya ya, ini. Nah, ini bisa digunakan. Tapi untuk teknik-teknik ya, jadi biasanya tidak kita gunakan. Yang kita gunakan yang data yang berkelompok dan data tunggal nanti. Nah, ini dengan menggunakan logaritma, begitu ya. Oke. Kemudian untuk rata-rata harmonis, kalau yang ini cara penggunaannya ya tinggal dimasukkan saja ya Bapak Ibu dalam rumus. Kemudian kalau yang rata-rata harmonis, itu adalah kita lihat di halaman 4.13. Nah, ini biasanya digunakan untuk menjawab apa namanya kecepatan begitu ya. Jadi kalau dikatakan di situ ya, ada diawali dengan contoh. Tapi sebelum contoh, harmonis itu rumusnya adalah N per X1 plus per X2 per X3 sampai dengan per Xn. Nah, contohnya adalah kalau kita misalnya jarak antara Bandung Jakarta 180 km. Si A berangkat dengan mobil dari Bandung menuju ke Jakarta dengan kecepatan 80 km per jam. Pulangnya juga sama dengan jalan yang sama, kecepatannya 90 km per jam. Hitunglah kecepatan rata-rata pulang pergi. Nah, itu ada di halaman 4.13. Nah, kadang kita tambahkan bagi dua ya, logikanya kan gitu ya. 180 kecepatan rata-ratanya kan 80 sama 90 bagi 2 aja kan 85. Ternyata tidak. Jadi harusnya adalah kita mencari dulu kecepatan masing-masing, waktu yang dibutuhkan. Untuk yang pertama, Bandung ke Jakarta 2,25 jam dengan membagi ini kecepatan jarak dibagi dengan kecepatan. Yang dari Jakarta ke Bandung juga membutuhkan 2 jam. Sehingga 2 kali 180 sama dengan 360 km dalam waktu 2,25 tambah 2 sama dengan 4,25 jam. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan rumus harmoni begitu ya. N per sigma per 80 ditambah per 90 begitu ya. Kemudian diperoleh hasil yang sama. Jadi ini menunjukkan kalau harmoni itu manfaatnya untuk mencari kecepatan dengan jarak yang sama begitu ya. Nah, kalau yang tadi, kalau yang nilai ukur rata-rata memang untuk teknik ya, bidang teknik begitu. Nah, ada lagi satu lagi NRK Bapak Ibu, namanya nilai rata-rata kuadratis. Nah, nilai rata-rata kuadratis ini kegunaannya digunakan, ini rumusnya, untuk ilmu-ilmu fisika dan teknik yang berhubungan dengan fisika begitu. Nah, di sini pakai akar dari jumlah dari seluruhnya, X1, X2, X3 dikuadratkan, kemudian diakar. Itu. Jadi, itu kegunaannya. Nah, silahkan nanti bisa dipahami lagi lebih lanjut.